Shalom Bapak Ibu. Kembali pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Pesan yang Tuhan terus berikan kepada kita dari minggu ke minggu ya. Yang merupakan tuntunan buat kita semua. Nah, sebagaimana yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, pesan Tuhan minggu ini adalah pesan yang benar-benar membangkitkan tapi juga menegur kita. Ya. Judul pesannya adalah tindakan yang melahirkan sesuatu. Ya, ini adalah doa Elia. Ya, Elijah Prayer. Diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-42. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ya. Jadi ini satu posisi yang memang nggak lazim gitu ya, kalau kita melihatnya kok doa itu seperti itu gitu ya. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan tentang kenapa sampai Elia berdoa dengan cara yang seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita harus selalu terus bersyukur ya. Artinya kita sebagai orang-orang percaya yang mungkin hari-hari ini di dalam menghadapi kehidupan ini adalah sesuatu yang nggak mudah ya. Hari lepas hari. Dan apa yang akan mungkin terjadi ke depan sana terus selalu dibayang-bayangi dengan rasa khawatir, rasa cemas dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan terus datang dan terus menguatkan kita, terus sebetulnya kan benar-benar seperti yang kemarin disampaikan, membangkitkan kita. Nah, dan apa yang harus kita lakukan adalah ya kita jangan sampai lalai sebagai orang percaya. Ya. Kemarin kan kita sudah diingatkan lewat pesan Tuhannya kan Tuhan mau kita umatnya ya. Kita sebagai umatnya itu kembali menyadari akan dahsyatnya kuasa suatu doa. Ya, doa yang dapat dinaikkan oleh seorang manusia biasa kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Elia. Ya, Elia adalah manusia biasa. Ya, tapi ini kan doa-doa yang berkuasa inilah yang harus kita belajar. Ya, kita renungkan. Karena doa yang benar-benar powerful prayer, pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, apalagi di tengah-tengah bangsa. Ya, kalau mungkin hari-hari ini kita dengar kemarin demo ya tanggal 11 April demo yang dilakukan oleh mahasiswa. Padahal kan kita tahu pernyataan dari Bapak Presiden tentang dia menolak untuk tidak mau menjabat lagi ke presiden untuk periode ketiga, itu kan udah jelas. Tapi mahasiswa masih menuntut. Ya. Belum lagi mungkin dengan harga-harga entah itu minyak, entah itu bahan bakar, ya Pertamax itu naik, ya, yang itu terus diprotes seperti itu. Nah artinya kan kalau kita sebagai umat Tuhan kita memahami kenapa hal ini bisa terjadi, saya percaya kita akan bertindak dengan benar. Tidak seperti mungkin yang orang yang mudah untuk diasapi, dikompori. Ayo demo. Nah akhirnya kan yang terjadi adalah waktu tindakan itu dilakukan yang dilahirkan adalah kerusuhan. Ya. Terjadi di Jakarta, terjadi di Makassar dan mungkin daerah-daerah tertentu. Ya untungnya di Bandung aman-aman. Ya. Nah kalau kita renungkan kembali, ini kan bagaimana kekeringan yang dialami di Israel, saya bayangkan memang benar-benar nggak mudah. Jangankan 3,5 tahun, 1 hari aja. Kemarin kebetulan di rumah, waktu hari Sabtu sebenarnya terjadi. Tiba-tiba bak penampung toren kosong airnya. Ya. Kebetulan udah jam 6 sore. Semua sopir udah pulang, yang lain juga sudah pada pulang, udah manggil siapa. Jadi akhirnya cari di Google, panggil orang. Siapa yang bisa perbaiki pompa air nih. Terus akhirnya dipanggil lah jam 7 malam dia datang. Ya akhirnya puji Tuhan masih bisa jalan ya. Tapi kan pasti ada masalah. Itu baru beberapa jam aja nggak ada air aja. Ibaratnya kan kalau di rumah itu tiba-tiba kering nih nggak ada air. Udah jadi masalah. Terus kemarin malam waktu saya mempersiapkan ini, padahal siangnya baru diperiksa, diperbaiki sedikit gitu ya. Tapi memang rencananya nanti beberapa hari kemudian akan diperbaiki total. Ya jadi untuk sementara. Tahu-tahu nggak jalan lagi. Waduh masalah lagi. Jadi kan hanya beberapa saat aja kalau kita nggak punya air di rumah aja itu jadi masalah. Tapi bayangkan ini bangsa Israel ngalami satu kekeringan 3,5 tahun. Itu benar-benar masalah yang sangat-sangat besar.
Buat kita aja ya kalau misalnya di rumah nggak ada air, nggak bisa ngambil ke sana ke sini, mungkin udah jadi masalah besar. Apalagi ini kalau ngalami masalah-masalah seperti ini dialami oleh bangsa Israel. Tapi bayangkan lagi sekali lagi kalau kaitannya dengan pesan Tuhan ini kan, kalau kita ngalami kekeringan rohani dalam kurun waktu yang cukup panjang, pasti akan sangat-sangat berbahaya sekali ya. Dan minggu lalu kan pesan Tuhannya, Tuhan akan memuaskan, Tuhan akan mengenyangkan. Ini kan benar-benar satu hal yang luar biasa, satu berita yang sangat-sangat baik gitu. Tinggal apakah kita meresponinya ya. Kalau minggu ini Tuhan kasih pesan tindakan yang melahirkan sesuatu, ya pasti kan terkaitannya dengan pesan minggu Tuhan ini sangat-sangat erat juga ya. Ketika saya renungkan, iya benar. Seperti yang Bapak Gembala kemarin sudah sampaikan. Ya, ketika kita mengalami perkara-perkara yang luar biasa, kenapa Tuhan ingin libatkan kita? Ya, Tuhan mau kita terlibat di dalamnya, pasti kan ada tujuannya gitu. Nah, pagi hari ini kan kalau kita kembali belajar merenungi firman Tuhan, kemarin kan ada dua hal yang sudah disampaikan ya. Dua hal yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Yang pertama adalah memahami ya. Memahami tujuan akhirnya. Siapa yang dimuliakan, dan yang kedua memahami sikap apa yang harus dibangun ya, apa yang mendasarinya. Nah, Bapak Ibu coba renungkan kembali ya. Kalau ada yang belum mendengar pesan Tuhan minggu ini, bisa dibuka di YouTube ya. Dengarkan kembali dan renungkan itu ya. Tuhan lagi ingatkan apa nih buat setiap kita ya. Saya percaya Tuhan akan terus berbicara buat setiap kita. Nah, pagi hari ini apa yang saya renungkan, apa yang saya dapat ya, yang mau saya bagikan, beberapa hal yang harus kita pahami agar sesuatu yang luar biasa itu dilahirkan melalui doa yang berkuasa yang kita naikkan kepada Tuhan. Dia diantaranya adalah memahami kuasa otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini loh. Ya, memahami kuasa otoritas yang Tuhan berikan. Nah, kuasa otoritas yang Tuhan berikan ini dipakai untuk apa? Untuk kepentingan apa dan kepentingan siapa? Ya, kalau kita baca, kita renungkan di 1 Raja-Raja 18 ini. Ya. Bagaimana kan ketika di ayat pertama kan bagaimana Tuhan berfirman kepada Elia mendapatkan sesuatu. Ya, sebetulnya di situ ada visi yang Tuhan berikan, ya, ada tujuan yang Tuhan berikan. Dan di dalam tujuan itu Tuhan pasti akan memperlengkapi dengan yang namanya kuasa. Dan kita tahu kan waktu di Karmel, nabi-nabi Baal, ya, bagaimana Elia memperingatkan karena bangsa Israel ini mereka sudah bercabang hati. Minggu lalu Ibu Elizabeth Muti sudah sampaikan bagaimana mereka waktu perjalanannya pengiringan kepada Tuhan, akhirnya mereka mulai tidak lagi mengenali Allah mereka ya dengan baik. Ayatnya diambil dari ayat yang sama di 1 Raja-Raja 18, tapi di ayat yang ke-21. Itu kan menjadi sebuah peringatan bagaimana mereka diingatkan, pilihlah Allah. Kalau Tuhan itu adalah Allah, dia harus dipilih. Tapi kalau Baal itu adalah Allah, ya Baal yang dipilih. Tapi mereka nggak bisa jawab begitu, seperti itu. Nah, itu kan satu hal yang sangat menyedihkan. Padahal mereka tahu bahwa Tuhan yang sebenarnya menyertai mereka itu adalah Tuhan yang dahsyat. Ya. Ayatnya diambil dari tetap di ayat 42. Ya, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Nah, seperti yang saya katakan, doa ini kan doa yang sangat-sangat unik. Ya, doa yang kemudian dijalan seperti orang yang hendak melahirkan. Tapi saya percaya bahwa di balik doa yang Elia lakukan ini adalah ada kuasa yang dahsyat. Kuasa yang dahsyat untuk apa? Ya, kepentingannya itu untuk apa? Kepentingannya itu adalah untuk mendapatkan satu tanda yang akan Tuhan lakukan. Satu tanda sampai bagaimana waktu bujangnya diperintahkan naik ke atas gunung. Ya, pertama kali naik, wah, nggak ada apa-apa. Ya, Nabi Elia nggak ada apa-apa, nggak ada tanda apa-apa. Kemudian Elia berdoa lagi. Dan dilakukan lagi, berintahkan lagi kepada bujangnya. Saya percaya bahwa perjalanan untuk naik ke atas gunung untuk melihat satu tanda,
Itu bukan perjalanan yang cuma beberapa menit, udah nyampe, enggak. Ya. Di zaman dulu kan kalau mau naik melihat sesuatu kan harus naik ke puncak bukit, itu perjalanannya cukup jauh. Ya. Artinya kan ada satu pengorbanan yang harus dilakukan. Elia di bawah dia melakukan sesuatu. Ya. Dan itu kan terus dilakukan. Tidak jemu-jemunya dia lakukan. Dia terus melakukan hal itu. Nah, dan bagaimana kan kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, ya di ayat-ayat sebelumnya, waktu Elia sebetulnya dia lagi berdoa untuk apa ya? Untuk menyadarkan umat Tuhan, bangsa Israel ini. Tujuan adalah supaya mereka itu percaya, mereka balik kembali kepada Tuhan. Ya. Tapi ya sayangnya justru mereka tidak mendengarkan. Malahan sampai akhirnya waktu Elia kemudian mengajukan sebuah tantangan inilah yang diterima oleh mereka. Oh, kita akan buktikan bahwa Baal kita lebih hebat. Sayang sekali, ya. Nah, mungkin kadang-kadang kalau kita hubungkan dengan keberadaan kita hari-hari ini, apakah mungkin kondisi kita hari-hari ini seperti itu, kondisi hati kita seperti itu? Karena apa? Karena kita udah mulai meragukan kuasa Tuhan ini. Ya. Ketika Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita, ya kan? Waktu Yesus berkata, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Itu kan sebuah kuasa. Mungkin awal-awalnya aja, kita kan pernah mendapatkan visi tentang kunci kerajaan surga. Waktu dapat itu aja kita hidupi. Tapi setelah beberapa tahun, apakah hal itu masih terus kita jalani? Bahwa kita menyadari, ini saya punya otoritas sebagai anak-anak Tuhan. Kepentingannya untuk apa? Kemarin kita sudah dengarkan, jangan untuk pribadi. Kita mungkin lebih banyak melakukan untuk lingkup-lingkup yang kecil. Tapi mari kita renungkan bahwa kuasa yang Tuhan berikan, kuasa otoritas ini adalah untuk hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang besar. Ya. Hal-hal yang luar biasa. Jadi bagaimana waktu Elia dia melakukan itu, tujuannya adalah supaya bangsa Israel melihat ini kuasa Tuhan itu seperti ini. Dan akhirnya kan pada awalnya mereka mengakui. Pada akhirnya ketika mereka tahu, ternyata Tuhannya Elia yang jauh lebih dahsyat. Sampai dari mulut mereka mengatakan, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Ya. Nah, itu nggak cukup sampai di situ. Elia kembali ingin menunjukkan bahwa dia bukan hebat-hebatnya dia, tapi dia sebagai alat, sebagai perantaranya Tuhan. Dia ingin kembali mengingatkan kepada bangsa Israel, ayo kembali kepada Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang benar. Makanya kan waktu Tuhan katakan bahwa aku akan menurunkan hujan, Elia benar-benar ingin ingin menggenapi apa yang Tuhan sudah nyatakan ini. Gimana caranya? Itu dia lakukan waktu dia berdoa ini. Ya. Dia berdoa dengan kesungguhan. Kalau Bapak Ibu kebaca di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17, bagaimana dikatakan bahwa Elia itu waktu dia berdoa, dia berdoa bersungguh-sungguh. Ya. Ini kan kata bersungguh-sungguh ini kan satu hal yang luar biasa. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ya, bersungguh-sungguh berdoa. Nah, inilah kata sungguh-sungguh ini yang dilakukan oleh seorang Elia. Jadi bukan bersungguh-sungguh itu bukan karena dipaksa, bukan karena terpaksa melakukan itu. Ini bersungguh-sungguh itu artinya dilakukan seperti bagaimana dia bisa merasakan gitu penderitaan apa yang sebetulnya sedang dialami. Ya. Seperti itulah. Jadi waktu dia lakukan itu benar-benar dia bisa merasakan penderitaan orang ini tuh seperti ini loh. Nah, itulah yang dia naikkan di hadapan Tuhan. Bersungguh-sungguh. Ada sebuah perasaan yang benar-benar tulus, yang murni, yang keluar dari hatinya. Jadi bukan karena ya udahlah saya lakukan karena apa? Karena disuruh oleh gembala. Karena apa? Ya karena gereja memerintahkan ini. Enggak, tapi benar-benar sesuatu yang keluar dari hatinya.
Ada perasaan rasa kasih sayang gitu waktu kita melakukan doa itu. Jadi waktu kita melakukan doa misalnya untuk bangsa, ini kan menjadi pelajaran buat kita. Kadang-kadang kan kalau saya pun ini satu teguran, ketika melihat mungkin mahasiswa berdemo seperti itu, boro-boro saya mau mendoakan mahasiswanya gitu, ya. Itu menjadi sebuah teguran, oh iya ya harus mendoakan mereka gitu. Tapi bukan karena terpaksa, tapi harus merasakan. Betul, kita merasakan hari-hari ini begitu sulit. Kenaikan harga-harga barang itu ya pasti mempengaruhi gitu. Tetapi kita belajar sekali lagi, bagaimana kita punya satu perasaan, iya ya, kenapa hal ini bisa sampai terjadi. Ada perasaan-perasaan yang mungkin muncul keluar dari hati kita. Sehingga waktu kita berdoa itu, kita benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh. Dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah ini sesuatu yang harus kita belajar. Daniel waktu dia berdoa kepada Tuhan, ya, Daniel kan nggak melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, tapi dia mengambil posisi berdoa kepada Tuhan. Dia sampai berkabung sedemikian rupa. Itu adalah satu bentuk perasaan yang dia tunjukkan betapa dia mengasihi bangsa Israel. Dia ingin bangsa Israel itu bertobat. Dia ingin bangsa Israel mengalami kembali pemulihan di dalam Tuhan. Dia ambil posisi itu. Nah sama seperti Elia ini. Waktu dia berdoa itu dengan sungguh-sungguh ya, dia berdoa. Ini yang dia lakukan. Karena dia merasakan kalau enggak ngalami hujan enggak turun 3,5 tahun. Itu sebuah hal yang benar-benar waduh. Luar biasa sekali kesulitannya, luar biasa sekali penderitaannya. Nah itu yang diajukan, itu yang ditunjukkan oleh Elia. Ya. Jadi di sini mari kita sama-sama belajar. Dan waktu kita melakukan itu sebenarnya Tuhan tahu nggak? Tuhan pasti tahu. Sama seperti waktu Tuhan melihat Daniel berdoa. Kita lihat aja ya di dalam Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Bagaimana sebenarnya kadang-kadang kita bertanya, apa Tuhan dengar nggak sih doaku ini gitu. Ini bagaimana Tuhan lewat malaikatnya dikatakan, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Dikatakan sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Wah ini luar biasa sekali respon yang dilakukan oleh Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh melakukannya waktu berdoa, ini Tuhan langsung datang karena perkataan dari seorang Daniel. Siapakah Daniel gitu. Sampai Tuhan mau datang. Kan Daniel merendahkan diri, mengambil posisinya waktu dia berdoa ini. Ya. Ini luar biasa. Jadi, kita diingatkan waktu kita sadar di dalam diri kita ini, kuasa itu ada ya, pada dalam diri orang percaya. Tetapi kenapa kita enggak menggunakannya dengan baik? Kenapa kita lebih, mungkin sebagai orang percaya hari-hari ini lebih banyak berdoa untuk kepentingan diri sendiri. Bukan untuk kepentingan orang banyak. Bukan untuk kepentingan semua orang. Padahal kan waktu kita berdoa, Rasul Paulus saja sampai sudah mengingatkan ya. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Apa yang disampaikan Rasul Paulus. Dia dalam, kalau nggak salah 1 Timotius 2 ya. Dia mengingatkan kepada, 1 Timotius 2 ayat ke-1 sampai ke-3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Ya. Untuk semua orang itu siapa aja ya? Semua orang yang mungkin kita kenal. Semua orang yang mungkin ada di dalam benak kita. Jadi bukan untuk diri kita dulu. Mungkin diri kita itu bagian paling akhirnya lah. Ya. Tapi untuk semua orang. Kemudian untuk siapa lagi? Untuk raja-raja. Untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Artinya kita tahu, waktu kita menaikkan doa yang sungguh-sungguh ini untuk siapa dulu nih? Ya, untuk kepentingannya untuk siapa nih? Ya. Untuk
bangsa, berarti inilah yang harus kita utamakan. Hari-hari ini kita butuh ya orang-orang yang terus mendoakan untuk bangsa ini. Karena ada begitu banyak hal yang terjadi di bangsa ini, dan itu yang harus kita ditaruhkan di dalam hati kita sungguh-sungguh tentang bangsa kita ini, supaya menjadi bangsa yang benar-benar bangkit sebagai bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa ya di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Nah yang kedua yang saya dapat ya kita belajar menghidupi ya, belajar menghidupi setiap perkataan Tuhan ini. Jadi kalau Tuhan kasih pesan demi pesan dari minggu ke minggu, apakah pertanyaannya kita menghidupi nggak setiap pesan itu? Bagaimana kita bisa menghidupinya? Adalah waktu kita benar-benar mencari Tuhan. Ya. Jadi apa yang kedua ini belajar menghidupi perkataan Tuhan. Ya. Yang harus selalu kita cari. Yang kita cari adalah Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat 42 sampai 45, ini kan pembelajarannya kan pasti sesuatu yang menarik. Ya. Bagaimana seorang Elia waktu dia berdoa dengan cara yang seperti itu ya, membungkukkan badannya, kepalanya diarahkan ke arah lutut. Dan itu terus dilakukan. Ya kebetulan di sini kan sampai 7 kali Tuhan udah jawab. Tapi bagaimana kalau kita melakukan itu dan belum dijawab-jawab? Apakah kita masih menjadi orang-orang yang masih mau mencari Tuhan? Pertanyaannya adalah itu. Yang banyak terjadi adalah ketika kita dapat perkataan Tuhan. Wah kita imani, kita hidupi. Ya, kita jalani semuanya. Tapi di tengah-tengah kita mulai ragu, mana ya Tuhan kok perkataan Tuhan nggak jadi kenyataannya? Dalam hidupku aku kan sudah begini, aku sudah melakukan ini. Bahwa banyak hal yang mungkin kita ajukan. Tapi di sini kita belajar. Kalau kemarin diingatkan bahwa apa yang Elia lakukan itu adalah arti lainnya adalah kita lakukan tanpa batas. Ya. Jadi nggak hitung-hitungan sama Tuhan itu. Lakukan terus dengan sebuah ketaatan. Lakukan terus semuanya itu tanpa jemu-jemu. Maka waktu kita datang cari Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan pasti akan menjawab. Jadi benar-benar kita harus belajar mencari gitu ya. Nah sama seperti waktu bangsa Israel ini ya, bangsa Yehuda ini waktu pesan minggu lalu. Ini waktu mereka Tuhan katakan mereka akan dipulihkan, ya mereka akan dipuaskan. Kenapa pada saat itu mereka enggak bersungguh-sungguh untuk cari Tuhan? Tapi mereka lebih memilih mungkin lebih mendengar kepada nabi-nabi yang lain, nabi-nabi Baal. Sama seperti yang terjadi di zamannya Elia ini. Mereka lebih memilih percaya kepada Allah-Allah lain, percaya kepada Baal-Baal, ya, kepada dewa-dewa Baal, dibanding kepada perkataan Nabi Elia sendiri. Ini yang sangat-sangat disayangkan, dan ini yang harus kita renungkan sama-sama. Apakah mungkin hari-hari ini kondisi kita pun seperti itu? Ya. Kata cari ini kan dalam bahasa aslinya daras, ya. Artinya mencari itu sampai kita benar-benar menemukan, mendapatkan. Kalau kita mungkin merasa haus gitu ya, apakah kita tuh benar-benar mencari sampai mendapatkan air, ataukah karena udah haus terus di tengahnya aduh nggak dapat air nih, udahlah kita tahan aja rasa hausnya. Atau mungkin kita waktu cari sesuatu, cari barang yang mungkin waktu kita lupa untuk naruhnya, kita berusaha untuk cari dan tidak mendapatkannya. Apa yang kita lakukan? Kadang-kadang kan nyerah deh, ya. Itu hal yang normal, yang kadang-kadang kita nggak mampu lagi. Ini juga terjadi, ya, artinya perumpamaan ini mungkin menjadi sebuah peringatan juga buat saya pribadi. Waktu kemarin ini anak saya Clarissa dia cari untuk charger untuk kamera, ya.
Beberapa waktu lalu kan rumah kami sempat diberes-beresin waktu menjelang Imlek gitu ya. Mungkin barang-barang berantakan, jadi wah bener-bener dimasuk-masukin, akhirnya nggak tahu tuh kemana chargernya. Pas mau pakai kamera, bongkar sana bongkar sini nggak ketemu, cari terus, ya dicari terus sampai nggak ketemu, sampai dipikir di mana ya naruhnya, tempat apa yang mungkin belum kita usik gitu ya. Di gudang udah dicari, wah kalau mau cari ke gudang rasanya udah nggak tahu deh seperti apa gitu ya. Kadang-kadang satu dus dibongkar nggak ketemu juga. Nah kadang-kadang kan waktu kita mencari untuk mendapatkan itu kan harus seperti itu loh yang kita lakukan. Nah begitu juga waktu kita datang sama Tuhan itu mencari itu ya seperti itu. Mencari itu harus sampai kita mendapatkan pribadi Tuhan ya. Waktu kita mencari ini yang sebenarnya dilakukan oleh Elia. Bagaimana waktu dia berdoa dengan apa kepala yang dia bungkukan sampai ke lutut. Tujuannya adalah supaya sampai benar-benar mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Makanya dia perintahkan, ayo naik lagi sampai 7 kali pada waktu itu. Ya. Dan yang terjadi adalah benar-benar sebuah penggenapan. Ya, penggenapan yang Tuhan janjikan. Ya. Kita bisa melihatnya kan di dalam ayat 44-45 ini. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 18. Ya. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Ya. Itu sebuah konfirmasi. Dan bagaimana seorang Elia dia bisa tahu bahwa itu adalah sebuah tanda. Karena dia punya satu keterhubungan. Nah, kita bisa membandingkannya mungkin dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus ketika pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan sampai akhirnya kemudian bagaimana dalam perjalanan hidupnya, pasti ada saat Rasul Paulus itu lemah. Waduh, saya harus mengalami penderitaan yang begitu berat ya. Ya minggu lalu juga Bu Muti sempat sampaikan di dalam 2 Korintus 11 ya, ayat 23 sampai 31. Ini bagaimana penderitaan Rasul Paulus itu seperti itu. Dia ceritakan kepada orang bahwa dia sebagai pelayan Kristus, dia mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Dan itu kalau kita renungkan, wah ternyata dari awal tuh Rasul Paulus sudah tahu bahwa dia akan mengalami satu penderitaan yang berat. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat bagaimana kematian Rasul Paulus, ini kan sangat-sangat gak mengenakan. Kepalanya dipenggal oleh Kaisar Nero. Dia harus mengalami siksaan, dia harus mengalami penganiayaan. Dan kalau kita pikir, wah kok gini ya, jadi anak Tuhan, jadi orang percaya, ya, harus mengalami yang seperti ini. Tapi apakah kita masih terus menghidupi setiap perkataan Tuhan ini? Atau mungkin perkataan, aku akan pakai engkau sebagai alatku yang dipilih untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Wah kadang-kadang mungkin berpikir, wah ini luar biasa nih. Waktu kita dapat itu, apakah kita hidupi enggak? Waktu kita hidupi, apakah di dalam perjalanannya itu kita benar-benar lagi cari Tuhan enggak nih? Waktu kita cari Tuhan sebenarnya kita lagi terus mendapatkan kekuatan. Ya. Kita lagi terus dialiri oleh sesuatu yang tanpa kita sadar, oh kenapa ya saya bisa lalui ini. Rasul Paulus ada saat-saat dia lemah sampai Tuhan datang. Dan Tuhan ingatkan, Tuhan kuatkan kembali seorang Rasul Paulus. Ya, di dalam Kisah Rasul ayat 23. Ya. Itu bagaimana Rasul Paulus didatangi. Karena mungkin aja Rasul Paulus dia udah merasakan, aduh rada-rada capek juga ya ikut Tuhan, harus mengalami seperti ini. Mungkin ada dalam kondisi sama seperti waktu Elia waktu dia udah mengalahkan Nabi Baal, sempat ada di dalam satu titik, aduh udahlah cari Tuhan capek gitu. Ya. Tapi kan kemarin sudah diingatkan oleh Bapak Gembala, Tuhan sampai kuatkan kembali. Ya. Nah ini juga dialami oleh Rasul Paulus, dikuatkan di dalam Kisah Rasul 23 ayat yang ke-11 di situ kan. Sampai bagaimana kemudian Rasul Paulus dia ceritakan pengalaman-pengalaman ini sampai dia tahu. Ya. Nah ini kan bagaimana Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata, kuatkanlah hatimu
Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem. Itu kan sebuah visi. Sebuah benih bagaimana Rasul Paulus, engkau harus bersaksi, engkau harus ceritakan tentang Injil. Engkau harus beritakan Injil. Dan itu nggak mudah dihidupi oleh seorang Rasul Paulus dalam perjalanannya, itu nggak mudah. Ya. Sangat-sangat nggak mudah. Demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Jadi mungkin di dalam satu masa, ya, Paulus ada di dalam satu titik yang ternyata, waduh, rasanya mungkin aku masih kuat nggak ya untuk terus melayani Tuhan. Nah, Tuhan ingatkan, kuatkan hatimu, ya, kuatkan hatimu, terus tuh kuatkan. Karena kau harus bersaksi sampai di Roma. Ini kan luar biasa, ya. Satu hal yang harus sama-sama kita renungkan. Ya. Waktu hal itu dilakukan, apakah kita sedang melahirkan sesuatu enggak? Oh iya, mungkin tanpa kita sadari bagaimana seorang Rasul Paulus kadang-kadang mungkin Rasul Paulus kan ada di penjara. Apa sih yang bisa dia lahirkan waktu dia ada di penjara? Enggak bisa melahirkan apa-apa tuh, enggak kelihatan sesuatu, enggak nampak tuh sesuatu. Oh ternyata enggak. Sekalipun Rasul Paulus ada di penjara, tapi bagaimana lewat surat-suratnya yang dia sampaikan, itu justru menguatkan orang-orang yang ada di luar. Ya. Supaya tidak menjadi lemah di dalam mengikut Tuhan. Itu yang dihasilkan. Jadi kalau kita berpikir, Rasul Paulus kan di penjara. Waktu dia mungkin melakukan doa, apa yang dia lakukan? Oh, dia selalu ingat akan semua orang. Dia ingat semua orang, dia doakan semua orang, ya, yang pernah bersama-sama dengan dia, jemaat-jemaat Tuhan dia doakan waktu dia dalam penjara. Waktu bagaimana dia juga mungkin pernah mengalami bersama dengan Silas ditangkap, dia juga menaikkan doa, menaikkan puji-pujian, dan apa yang terjadi, ya, itu kan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Tindakan itu kan melahirkan sebuah pertobatan buat keluarga, ya, sebuah keluarga. Sesuatu yang luar biasa, dan itu adalah sebuah gaya hidup yang dihidupi oleh Rasul Paulus waktu dia mulai mengiring Tuhan. Dan itu saya percaya itu adalah karena terjadinya sebuah keterhubungan dengan Tuhan. Makanya Tuhan selalu datang, Tuhan ingatkan, Tuhan kuatkan ketika Rasul Paulus adalah satu titik yang lemah. Ya. Ini yang sama-sama kita mau belajar. Ya. Karenanya, ya, pertanyaannya mungkin sekarang buat kita di masa-masa seperti sekarang, kondisi hati kita itu seperti apa? Ya. Kondisi hati kita itu apakah kita masih menjadi pribadi-pribadi yang terus punya kesungguhan hati di dalam mencari Tuhan atau enggak? Ya. Jangan seperti bangsa Israel yang mudah melupakan kebesaran Tuhan, perbuatan Tuhan yang dahsyat, dan lebih memilih kepada Allah lain, kepada dewa-dewa yang lain. Nah, ini yang sama-sama lewat pesan Tuhan ini, yuk kita renungkan kembali, ya, kita cek kembali, ya, siapa tahu mungkin ada di antara kita melakukan hal-hal, oh iya ya, ternyata selama ini saya sudah melakukan kesalahan nih, saya sudah berbuat hal yang serong nih, ya, yang keluar dari jalurnya Tuhan. Nah, mari kita kembali hidupi, ya, lewat apa? Lewat doa. Waktu kita berdoa, kita datang tuh cari Tuhan. Waktu kita berdoa itu, kata sik ini kan artinya adalah bagaimana kita benar-benar mencari wajahnya. Karena apa? Karena kita benar-benar menginginkannya. Benar-benar kita menginginkannya. Mendapatkan sesuatu. Ya, karena kita benar-benar membutuhkannya. Karena kita benar-benar tahu bahwa dia adalah pribadi yang tepat. Pribadi yang bisa memberikan jawaban yang tepat. Ya. Kita bisa bertanya, kita bisa meminta, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang harus kita lakukan, ya, waktu kita mencarinya ini. Nah, karenanya pagi hari ini dua hal inilah Bapak Ibu yang biarlah boleh sama-sama kita renungkan. Ya, yang pertama, memahami kuasa otoritas yang Tuhan berikan, ya, itu dipakai untuk kepentingan apa dan siapa. Kemudian yang kedua adalah belajar untuk menghidupi perkataan Tuhan. Ya, yang harus selalu kita lakukan itu adalah cari Tuhan. Cari Tuhan. Supaya perkataan Tuhan itu benar-benar kita hidupi. Selama ini apakah perkataan-perkataan Tuhan pasti banyak kita terima? Apakah itu terus kita hidupi? Apakah kita mudah untuk melupakannya?
ya. Nah, dua hal ini biarlah boleh menguatkan Bapak Ibu di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.